Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membongkar hadis Nabi yang jelas, yaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Pak Ustadz Trayanto, Mas Yanto, Pak Acoy, Pak Ustadz Adam, Pak Ustadz Nawir, Pak Ustadz Yanto, Pak Yono, Pak Dedi, Pak Wahidin, Pak Edi, Mufid, Labib, Dani, Satria, temannya Imam. Satria temannya Mufid, bukan Satria temannya Imam, bukan Satria temannya Mufid. Rizky temannya Imam. Satria saudaranya Imam. Mufid temannya Imam juga. Dani temannya Imam juga. Labib temannya Imam juga. Satria saudaranya Imam. Om Nurmanto yaitu omnya Imam. Kalau Epi pacarnya saya. Ningrum adiknya Imam. Mbak Nung kakaknya Imam. Mbak Ulan kakaknya Imam. Om Roni omnya Imam. Mbak Dina kakaknya Imam. Pak Surahman, Sabani ade atau saudara Imam. Akilah ade atau saudara Imam. Om Ipul adalah om Imam. Fatihah saudara Imam atau ade Imam. Noah saudara Imam atau adeknya Imam. Fatih keponakan Imam. Apakah betul ya Rasulullah itu semangat semua di masa depan nanti Palestina merdeka, di masa-masa dekatnya kemenangan atau kemerdekaan Palestina? Rasulullah menjawab, iya harus semangat dulu, kata Rasulullah SAW. Semangat buat di masa depan nanti, tetap semangat buat di masa depan nanti ya. Buat di masa depan nanti, kata Rasulullah SAW. Yang nama-nama sebutkan, kalau ada yang kerja, ada yang dakwah, kerja jadi dakwah, terus kerja jadi apa aja, kerja atau jualan, kata Rasulullah boleh, tapi sholat dikerjakan. Jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kamu diperbaiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terus ada lagi dan membongkar hadis Nabi tentang akhir zaman. Yang pertama, fase pertama dari start ke finish, yaitu fase pertama Nabi yang memimpin dunia 23 tahun, 10 tahun di 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, selama 23 tahun. Fase kedua Khilafah Islamiyah, fase kedua selama 32 tahun. Kalau fase ketiga, fase kerajaan selama 1227 tahun. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, di Turki. Belum tahu tanggalnya berapa,
nanti hambanya melihat lagi ceramah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, jadinya tahu. Terus yang keempat, kita kediktatoran nih, ini ya, ini fase keempat, masa-masa fitnah di akhir zaman ini. Kita ini, kata Rasulullah, yang terjadi itu di zaman kita ini yang terjadi ya, yaitu fase kediktatoran, fase keempat, yaitu kalau Raja Salman udah meninggal dunia di Arab Saudi berdarah-darah. Iya, kata Rasulullah, benar, berdarah-darah, itu hadis Nabi. Terus tidak akan terjadi kiamat sampai orang beriman memerangi Jazirah Arab. Bener, jadinya berdarah-darah tuh. Kalau tidak ada pemimpinnya, Raja Salman di Arab Saudi, udah jadinya berperang dia di Arab Saudi. Orang beriman berperang sama Jazirah Arab. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang beriman berperang sama Jazirah Arab. Terus yang pertama, tanda besar kiamat pertama, dukhon terjadi, asap tebal menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Gelapnya gelap banget pokoknya. Semua orang kafir bikin bunker sekarang. Orang kafir, kalau orang beriman kita, yaitu bunkernya iman dan amal soleh kita, ya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuh, nanti tutup rapat-rapat pintunya, jendelanya, terus siapin tunduk ke arah kiblat, sujud ke arah kiblat, maksudnya kata Rasulullah, sujud ke arah kiblat, baca subhanallahi malikul quddus 3 kali, rabbunallahi malikul quddus 1 kali atau 3 kali bisa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tanda besar kiamat kedua, Dajjal terjadi. Terus yang ketiga, tanda besar kiamat ketiga, Nabi Isa itu ada berperang juga, namanya Malhamatul Kubro. Tanpa teknologi sudah tidak ada lagi teknologi. Kalau sudah tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang kafir memerangi tidak akan terjadi kiamat sampai orang beriman memerangi orang kafir. Yaitu tanda besar kiamat kedua sama ketiga. Nah, Dajjal kedua, kalau Nabi Isa ketiga. Tuh, Malhamatul Kubro tuh. Kubro artinya besar. Kalau malhamah pada berjatuhan kayak daging-daging gitu, pada berjatuhan berdaging-daging gitu. Kalau berperang terus saling membunuh-bunuh gitu, berperang gitu, biarin matiin orang kafir, orang beriman menang, Palestina merdeka. Itu umat yang beriman bersatu. Terus yang keempat, Ya'juj Ma'juj, ditutup dengan Ya'juj Ma'juj, tanda besar kiamat keempat. Bangsa Mongolia dan bangsa Tartal, bukan Mongolia dan Cina, bukan. Wallahu a'lam benar apa tidak, pokoknya hadisnya benar kok, jelas. Di fase kelima nih, Khilafah Utsmaniyah di Palestina nih, Khilafah Islamiyah di Khilafah Islamiyah di
Palestina nih nanti kelima fase kelima, yaitu Qurannya Allah sudah janjikan. Quran surat An-Nur nomor 24 ayat 55, pastikan umat yang beriman pasti bangkit berjuang dan semangat dan mau memerdekakan Palestina di Gaza di fase kelima tuh. Terus tanda besar kelima tanda besar kiamat kelima, pasti Allah jaga hadis Nabi dan Al-Quran. Hadis Nabi yaitu hari ke-15 kata Rasulullah, hari ke-15 pas hari Jumat pas sholat subuhnya meteor akan jatuh ke menghantam bumi kita. Iya, menghantam bumi kita. Hari berapa? Hari ke-15, hari Jumat pas sholat subuh meteor menghantam bumi kita. Hari Jumat pertengahan Ramadan atau 15 Ramadan, hari ke-15 Ramadan. Terus lanjut tanda besar kiamat kelima, matahari terbit dari barat. Semua orang kafir udah suruh bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak banget dosanya itu. Harusnya bertaubat, jangan terus dosanya diperbuatin, jangan dikerjain perbuatannya. Terus yang ke-6, tanda besar kiamat ke-6, Dabbatul Ard, binatang melata yang bisa bahasa Arab atau bahasa manusia bisa juga, kata Rasulullah. Habis sholat duha, terus habis sholat duha pagi, terus muncullah di perut bumi Makkah seekor Dabbatul Ard, yaitu tanda besar kiamat ke-6, binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia atau dengan bahasa Arab bisa juga. Terus yang ke-7, finish nih orang beriman nih. Angin lembut kematian berhembus dari Yaman, berbaunya minyak kasturi. Iya, angin lembut kematian, ajalnya orang beriman ini. Kalau tanda besar kiamat ke-8, 9, 10, orang kafir saja yang menyaksikan itu, yang menyaksikan kita orang beriman. Tanda besar pertama sampai ke-7 doang, sampai finish gitu ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah dari hambamu ini, kebenaran dari Allah yang pemegang hadis Nabi yang jelas. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.